Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fleksibilitas pemaknaan wakaf tunai di Indonesia, studi terhadap lembaga filantropi dan lembaga keuangan. Yang pertama, aspek antusiasme masyarakat dalam membayar zakat. Transformasi kelembagaan aktivisme filantropi Islam di Indonesia ditandai dengan proses birokrasi dan modernisasi pada lembaga filantropi Islam, termasuk lembaga pengelolaan siswa di Indonesia. Dinamika pendistribusian dana filantropi melalui program-program sosial, misalnya dompet duafa, rumah zakat, dompet peduli umat, dan lain sebagainya. Yang mana lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelayanan kesehatan untuk keluarga tidak mampu, pemberdayaan ekonomi, pemberian beasiswa, dan pelatihan keterampilan praktis. Inovasi pada konsep-konsep dasar filantropi Islam, melegitimasi penggalangan dana sosial dari masyarakat umum seperti zakat dan wakaf telah dilakukan oleh berbagai lembaga Islam di Indonesia. Yang kedua, MUI mengeluarkan beberapa keputusan mengenai wakaf tunai. Yang disebut wakaf tunai yaitu wakaf yang dilakukan oleh seseorang, lembaga maupun badan hukum dengan bentuk uang. Makna atau arti dari uang yang dimaksud mencakup surat berharga. Status wukuf terhadap wakaf tunai adalah boleh atau jawaz. Wakaf tunai hanya bisa dipergunakan untuk sebuah keperluan yang diperbolehkan menurut Islam. Nilai utama dari uang dan keabadiannya harus terjaga dan tidak boleh dijual, didonasikan maupun diwariskan. Dinamika pengelolaan wakaf tunai. Menurut Irfan Abu Bakar, dalam beberapa konsep dasar dalam fikih Islam yang dijadikan argumen para ulama untuk mempraktikkan wakaf yaitu konsep maslahah publik, konsep maslahah, dan ta'amul. Hambatan-hambatan yang ada dalam wakaf tunai yaitu peraturan teknis wakaf tunai belum terintegrasi dengan wakaf secara umum, belum adanya kepastian hukum yang memadai yang dapat melindungi pewakaf maupun dengan pengelola wakaf. Wakaf tunai belum diatur secara terperinci. Selanjutnya, aspek perundang-undangan dan pandangan keagamaan. Tradisi wakaf sudah berlangsung ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun yang lalu menggunakan istilah yang berbeda-beda. Hampir semua tradisi agama memiliki konsep wakaf, dan hal itu tidak dipraktikkan sepanjang peradaban manusia. Di kalangan Muslim sendiri, wakaf telah mentradisi begitu kuat. Pada bab ini membahas perkembangan wakaf uang di Indonesia. Berikut tradisi wakaf di perkotaan dan perdesaan. Aspek perundang-undangan serta pandangan organisasi keagamaan tentang wakaf uang sebagai sebuah konsep yang relatif baru ditemukan dan diadopsi oleh kaum muslimin di Indonesia. Wakaf tunai juga dipahami dan dilaksanakan secara beraneka ragam dan dalam konteks tertentu diperdebatkan oleh berbagai kalangan. MUI sendiri baru mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada tahun 2002. Dan hal ini kemudian diikuti oleh lahirnya Undang-Undang Wakaf pada tahun 2004. Dari lahan dan bangunan ke uang tunai. Wujud kekayaan seseorang dan tingkat kekayaan atau kepemilikan aset oleh seseorang mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Penguasaan lahan yang luas menjadi simbol kekayaan atau kekuasaan atau pengaruh seseorang. Orang-orang kaya identik dengan kepemilikan banyak lahan dari dulu hingga kini.
Salah satu argumen yang dikemukakan pada bagian ini adalah bahwa tradisi wakaf tunai sebetulnya merepresentasikan fenomena tradisi muslim perkotaan. Semakin menyempitnya aset dan proses pemerataan ekonomi yang terus tumbuh menjadi salah satu alasan mengapa praktik wakaf mengalami pergeseran. Di pedesaan hampir sulit untuk ditemukan praktik wakaf tunai, padahal praktik wakaf lahan atau bangunan masih sangat mungkin dilakukan. Perkembangan wakaf tunai. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, pada wakaf tunai sudah dipraktikkan secara luas dalam masyarakat muslim dan praktik ini didukung pula oleh negara. Di samping diperdebatkan oleh para ulama ahli hukum Islam, beberapa ulama memberi alasan mendukung akan wakaf tunai ini. Salah satunya terkait dengan praktik kebiasaan masyarakat yang mengindikasikan bahwa dana yang diwakafkan cukup populer pada waktu itu, dan secara hukum praktik ini diterima oleh sistem hukum sebelumnya. Para ulama madhab seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i banyak memperdebatkan masalah wakaf dalam berbagai aspeknya, mulai dari syarat-syarat wakaf maupun penggunaannya. Selain itu, perhatian para ulama juga lebih banyak kepada jenis harta benda yang tidak bergerak ketika membahas jenis harta wakaf. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam karyanya Ahkam Al-Waqf fi Al-Syahriyah Al-Islamiyah misalnya mengulas berbagai bentuk pendapat yang dikemukakan para imam madhab terkait dengan wakaf. Abdullah Al-Kabisi mencatat bahwa menurut madhab Hanafiyah, harta wakaf haruslah harta yang abadi dan kekal, dan oleh karenanya benda yang tidak bergerak yang dapat diwakafkan seperti tanah dan bangunan. Meski demikian, mereka juga berpendapat bahwa boleh saja harta yang bergerak diwakafkan selama ada dalil yang kuat dan yang mendukung pelaksanaan tersebut. Dalam 3 dasawarsa terakhir, jumlah kaum kelas menengah muslim Indonesia memang terus berkembang. Munculnya kota-kota baru dan kelas menengah baru memberikan ruang aktivisme keagamaan, khususnya keislaman yang juga semakin dinamis. Ruang-ruang politik dan ekonomi semakin terbuka dan kelas menengah muslim memiliki cukup keleluasaan untuk melakukan berbagai inovasi dan praktik sosial ekonomi yang inspirasi gagasan keagamaan, termasuk praktik wakaf. Kelas menengah adalah kelompok sosial yang secara ekonomi memang bersifat moderat dan berada di tengah. Wakaf tunai, wakaf versi kelas menengah. Beberapa faktor yang menjadi landasan untuk memperkuat argumen di atas yaitu faktor sosial ekonomi, faktor sosial politik, dan faktor sosial keagamaan. Selanjutnya wakaf tunai dan ormas Islam. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri melalui majelis tarjih dan tajdid tidak mengeluarkan fatwa khusus tentang wakaf tunai. Pasalnya, belum ada permintaan khusus dan wakaf tunai juga dianggap tidak menjadi kontroversi baik di kalangan umat Islam Indonesia maupun di kalangan warga Muhammadiyah sendiri. Di kalangan Muhammadiyah maupun ormas lainnya, wakaf tunai biasanya dilaksanakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan tempat-tempat ibadah maupun lembaga.
Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdlatul Ulama, wakaf tunai juga mulai populer. Pada tahun 2010, NU meluncurkan produk baru dari gerakan filantropi Islam, yaitu Lumbung Wakaf Nusantara atau yang bisa disingkat dengan LWNU, yang secara khusus diamanahi untuk meningkatkan perolehan dan pengelolaan wakaf tunai. Proses yang dilakukan untuk wakaf ini tidak terlalu rumit, karena calon wakif hanya diharuskan menyetorkan sejumlah dana ke bank yang telah ditentukan melalui rekening LPNU. Yang terakhir yaitu menurut peran lembaga keuangan syariah. Menurut peraturan yang telah ditetapkan BWI, LKSPWU hanya berperan menerima dan menyimpan dana wakaf saja, sedangkan untuk menggunakannya dilakukan oleh nazir. Di dalam prakteknya, tidak semua konsep ideal wakaf dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Meski demikian, di dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk BMT juga ikut terjun menggeluti kegiatan filantropi seperti dengan menyediakan fitur-fitur pembayaran zakat. Hampir semua bank syariah memiliki mekanisme pembayaran zakat, terutama melalui mekanisme transfer ATM. Sedangkan untuk wakaf tunai belum ada fitur khusus untuk membayar wakaf tunai, kecuali transfer yang dilakukan oleh wakif terhadap rekening nazir atau pengelola wakaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.